kita kembali lagi kepada ilmu pendidikan kewarganegaraan. Apa itu ilmu atau apa itu pendidikan kewarganegaraan? Nah, di sini untuk menjawab itu, karena kita mencari definisi dari pendidikan kewarganegaraan, saya akan mengajarkan atau saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan sebuah pola pikir, pola analisis yang sangat sederhana yang biasa saya lakukan, yaitu adalah dengan analisis gramatikal, dengan mencari pengertian dari masing-masing kata yang membentuk suatu pernyataan tadi. Saya ambil contoh adalah pendidikan kewarganegaraan nih. Di sana tersusun dari dua kata, yaitu kata pendidikan dan juga kata kewarganegaraan. Kita lihat yang pertama dulu, pendidikan. Nah, dari pendidikan ini kemudian saya membaginya, mencarinya dalam beberapa pandangan, paradigma. Begitu juga kewarganegaraan. Nah, karena supaya klop, supaya match, maka pandangannya akan saya samakan. Yaitu yang pertama dari perspektif KBBI, kemudian dari teori-teori para ahli, dan yang terakhir adalah dari undang-undang. Oke, kita praktekkan berikutnya. Yang pertama, dari kata pendidikan. Berdasarkan dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang saya lakukan secara online, saya tracer secara online dari kbbi.web.id dengan kata dasar didik. Nah, disitu teman-teman bisa melihat, sudah saya masukkan linknya. Yang namanya pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, atau definisi lainnya dalam KBBI adalah apa? Sebuah proses atau sebuah cara atau perbuatan untuk mendidik. Sehingga di sini kata tekannya dalam KBBI adalah proses, sebuah proses. Kemudian dari teori, ya kan? Dari teori, saya mengambil pengertiannya dari S. Nasution dalam bukunya Sosiologi Pendidikan tahun 2010 pada halaman 10. Beliau mengatakan bahwa yang namanya pendidikan itu adalah sebuah proses belajar dan mengajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, di sini kita menemukan beberapa unsur yang sama nih. Ada unsur proses. Kemudian yang berikutnya dari undang-undang, saya mengambil dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas, Undang-Undang Sisdiknas. Bahwa pendidikan itu adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, kemudian teman-teman, kita tidak hanya berhenti di sini. Dari tiga paradigma ini kita mencari unsur-unsur apa saja yang sama. Tadi kita lihat ada unsur yang sama, itu adalah apa? Proses. Prosesnya ini merupakan sebuah usaha. Nah, proses usaha yang apa? Untuk apa? Proses apa yang dilakukan? Ternyata proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang. Nah, itu yang diubah. Nah, proses pengubahan itu melalui apa? Ternyata melalui sebuah kegiatan belajar dan mengajar. Proses belajar dan mengajar yang kemudian ternyata dilakukan secara sadar dan juga terencana. Tentu teman-teman kan dalam kondisi untuk belajar kan nggak mungkin dalam kondisi tidur, harus kondisi sadar, ya kan? Begitu juga saya sebagai pengajar pun juga memberikan pengajaran pada teman-teman tidak dalam kondisi tidur. Nggak mungkin saya itu memberikan pelajaran itu dengan kondisi tertidur. Begitu juga teman-teman. Nah, makanya dikatakan sebagai usaha sadar, dan sadar itu juga dikatakan sebagai upaya tanpa
paksaan, ada keinginan yang muncul dari diri sendiri. Nah, itu yang bisa kita gali, yang bisa kita simpulkan dari kata pendidikan ini. Berikutnya, kewarganegaraan. Nah, sama karena saya menggunakan metode analisis sama, saya juga menggunakan paradigma yang sama, yaitu dari KBBI, teori dan juga undang-undang. Kewarganegaraan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya menggunakan web yang sama, saya trace dalam kbbi.web.id, sebagai kata dasarnya adalah warga negara. Pengertian kewarganegaraan adalah apa? Hal yang berhubungan dengan warga negara, atau definisi lainnya adalah keanggotaan sebagai warga negara. Berikutnya, dari teori, saya mengambil teori yang diungkapkan oleh Sri Sumantri. Dia mengatakan bahwa yang namanya kewarganegaraan itu adalah sesuatu yang dimiliki atau sesuatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang tertata dan terorganisir dalam hubungannya dengan negara. Artinya di sini Sri Sumantri mengatakan bahwa manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan atau suatu masyarakat, ya, perkumpulan tertata dan terorganisir itu masyarakat. Masyarakat tadi tentu hubungannya bukan hanya manusia dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, tapi individu, masyarakat, dan juga negara, yang dikatakan oleh Sri Sumantri. Lalu dari undang-undang, yaitu adalah dari pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, bahwa yang namanya kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Artinya di sini kalau kita berbicara kewarganegaraan adalah segala kaitan, segala sesuatu halnya yang hubungannya antara manusia, kemudian masyarakat, dan juga negara. Sehingga kalau kita simpulkan tadi, ya kan, kalau kita simpulkan pengertian tadi, pendidikan kewarganegaraan adalah proses mengubah perilaku, tata, dan sikap seseorang secara sadar dan terencana untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, itu kalau kita mau simpulkan dengan metode yang tadi. Nah, kesimpulan kita tadi, coba kita bandingkan nih dengan beberapa konsep, dengan beberapa teori yang diutarakan oleh dua pendapat yang saya tulis di sini. Yang pertama dari Kogan and Frederickert dengan bukunya yang berjudul Citizenship for 21st Century: An International Perspective on Education tahun 1998. Beliau mengatakan bahwa a citizen was defined as a constituent member of society. Citizenship, on the other hand, was said to be a set of characteristics of being a citizen. And finally, citizenship education, the underlying focal point of a study, was defined as the contribution of education to the development of those characteristics of a citizen. Artinya di sini Kogan and Frederickert dia mengatakan bahwa yang namanya warga negara itu anggota dari sekumpulan masyarakat. Bagaimana kemudian dia mengatakan bahwa citizenship dalam arti lain-lain juga dikatakan bahwa itu merupakan satu kelompok atau satu unsur utama karakteristik, ya kan, a set of characteristic of being a citizen. Bagaimana karakteristiknya untuk menjadi seorang warga negara? Tentunya ketika kita mencari karakteristik tadi itu memerlukan sebuah proses belajar. Sehingga citizenship dia dikatakan bahwa merupakan kontribusi dari sebuah pendidikan untuk mengembangkan apa saja karakteristik sebagai seorang warga negara. Itu menurut Kogan and Frederickert. Lalu pandangan yang lain dari M. Nukman Sumantri tahun 2001, dia mengatakan
bahwa yang namanya pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, kemudian diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan juga orang tua, di mana kesemua hal itu tadi kemudian diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa dari upaya yang kita simpulkan dengan metode analisis tadi, bahwa yang namanya pendidikan kewarganegaraan tadi adalah suatu proses, ya kan? Suatu proses atau upaya untuk membentuk dan mengembangkan yang namanya warga negara. Kalau kita turunkan dalam konsep Indonesia, ya kan? Dalam wilayah hukumnya adalah Indonesia, tentunya seperti yang dikatakan oleh Nukman Sumantri tadi, sebuah proses pengubahan tata sikap dan perilaku tadi itu diawali dari apa? Diawali dari demokrasi politik, karena kita merupakan anggota dari organisasi politik terbesar, yaitu negara. Nah, proses perubahan sikap dan tata perilaku tadi itu didasari dengan apa? Cara berpikir yang kritis, kemudian juga analitis. Nah, sikap dan bertindaknya pun juga harus berlandaskan pada apa? Nilai-nilai dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tolak ukur atau norma dasar sebagai perilaku kita dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita lihat lagi, ternyata masih ada pertanyaan lagi. Apakah pendidikan kewarganegaraan itu penting ya? Penting nggak sih pendidikan kewarganegaraan itu? Penting apa enggak? Sejenak sebelum saya membahas tentang undang-undang ini, sebelum saya mengatakan wajib, kalau ini kita tutup dulu dari penjelasan sebelumnya, kita sudah mengatakan ternyata memang itu diperlukan, teman. Sangat diperlukan. Karena kalau seorang warga negara itu tidak mengetahui bagaimana harus bersikap kritis, analitis, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tentunya negara ini seperti yang dikatakan oleh Armada Band, mau dibawa kemana? Nah, nggak tahu. Karena apa? Rohnya, jiwa Pancasila tidak ada di situ. Nah, oke, next, untuk memperkuat teman-teman, untuk memperkuat pendapat tadi, kita lihat dalam Undang-Undang Sisdiknas dan juga Pendidikan Tinggi, dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan juga pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kedua-duanya mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu hal yang wajib dilaksanakan. Hal yang wajib dilaksanakan. Sehingga kalau dia dikatakan wajib, berarti pendidikan kewarganegaraan itu penting. Karena tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah apa? Untuk membentuk atau membangun karakter warga negara yang baik. Nah, baiknya ini berdasarkan apa? Baiknya adalah berdasarkan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan juga UUD RI 1945.